Selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Sedikit informasi bagi adik kami yang mau persiapan di SMA Unggul Del, silakan bergabung di kelas online intensif bimbel online Ruang Para Bintang. Nah, kelas ini akan dimulai tanggal 19 Januari sampai ujian nanti di tanggal 28 Februari bagi yang mau ujian di Toba. Kalau dia yang di Jakarta sama Medan tanggal 7 Maret ya 2026. Nah, bagi yang belum punya persiapan, silakan gabung di kelas ini, belajar secara online, interaktif, dan belajar setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 7 malam. Silakan join. Adik-adik mudah-mudahan bisa semakin persiapan dan terus konsisten untuk menjawab soal-soal nantinya di ujian yang akan diujiankan. Ingat, peluang kalian besar dan kalian belum tentu salah arah untuk saat ini. Silakan dan segera bergabung. Kuotanya hanya 20 orang. Bagi yang mau mendaftar silakan hubungi yang ada di nomor ini ya, admin 082163596296. Oke. Nah, itu dia adik-adik sekilas untuk adik kami semua yang mencari bimbingan online, memandu kamu untuk bisa lulus nantinya. Oke, baik, kita akan coba membahas soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini adalah soal yang merupakan soal kerjasama antara SMA Unggul Del dengan Pemkab Toba. Nah, ini kita jadikan sebagai latihan saja. Semangat dalam belajar, usahakan terus mengulangi pelajaran ya. Oke, nah kita mulai dari soal yang pertama. Pada tahun tertentu, tepatnya bulan Januari, memiliki 4 hari Selasa dan 4 hari Sabtu. Maka tanggal 1 Januari tepatnya pada hari apa katanya? Ini ada Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Nah, jadi untuk mengetahui sebelumnya kita harus tahu adik-adik bahwasannya untuk Januari itu ada 31 hari. Ya, ada 31 hari. Nah, jadi kita buat saja misalnya seperti ini. Di sini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Nah, di soal ini katanya hari Selasanya ada 4 hari gitu. Hari Selasa ada 4 hari, bisa saja memang kita letakkan di sini hari Selasa 4 hari seperti ini, bisa. Nah, di sini hari Sabtunya juga 4 hari. Nah, kalau kita buat di sini berarti andaikan misalnya kita mulai hari Senin kan gak ada di opsi di sini, ya kan? Berarti Selasa nggak mungkin. Berarti logikanya kita geser aja. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita ambil hari Rabu tanggal 1, berarti ini misalnya tanggal 1, maka di sini otomatis hari Selasanya 4 hari di sini. Nah, sedangkan di sini hari Sabtunya ada 4 hari ini. Jadi kita ikuti. Berarti hari Rabu tanggal 1 ini kita ikuti di sini ya. Nah, ini kita ikuti harinya yang ada. Nanti kita totalkan berapa hari, apakah pas 31. Nah, ini bisa enggak kita masukkan nih. Seperti ini. Jadi kalau ini totalnya sudah 21 hari. Ditambah ini 5 hari. 26 berarti ini dia. Nah, jadi yang bisa itu adalah hari Rabu. Nah, hari Rabu tanggal 1 gitu. Ya. Nah, kalau kita mulai hari Kamis, ya kan hari Kamis otomatis nanti masalah dia, ya. Seperti itu. Jadi yang bisa itu adalah hari Kamis dengan jumlah total. Nah, kalau hari Kamis kan pasti bergerak dia di sini. Dan nanti kalau kita geser misalnya ke hari Kamis, otomatis dia hari Sabtu nanti akan jadi 5 hari kan begitu. Jadi nggak mungkin lagi. Nah, demikian seterusnya. Jadi yang paling tepat itu adalah hari Rabu. Oke. Jadi di sini yang menjadi tanggal 1 adalah hari Rabu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini, yang A ya. Oke, seperti itu kira-kira dari kami. Mudah-mudahan bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Selanjutnya kita lihat di soal nomor 2 ya. Dalam waktu 2 jam, sebuah mobil katanya menempuh jarak 120 km, sedangkan berjalan kaki 100 meter bisa ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dengan jalan kaki adalah 10:1, 15:1, 20:1, 25:1. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, pertama adik-adik ingat bahwasannya kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kan begitu kan? Jarak dibagi dengan waktu. Nah, katanya di soal ini waktunya menggunakan mobil itu 2 jam. Oke. Sedangkan menempuh jarak berarti 120 km. Nah, jadi ini kalau kita rubah ya kan, berarti jadinya sesuai dengan di sini tadi untuk jalan kaki ya kan, T kaki itu 2 menit. Sedangkan untuk jarak untuk jarak itu S berarti 100 meter. Nah, sekarang kita mau rubah misalnya ke meter aja, ke meter, ini menit tadi ya, menit gitu. Nah, ini kita rubah nih. Jadi kita bandingkan. Nah, di sini kan kecepatan itu adalah S per T ya kan. Kecepatannya mobil dibanding dengan kecepatan daripada pejalan kaki. Berarti kecepatan jarak dibagi waktu. Nah, 120 km dibagi dengan 2 jam dibagi dengan 100 meter dibagi dengan 2 menit gitu. Nah, seperti ini. Jadi 120 km. Nah, ingat 1 km sama dengan 1000 meter ya. 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, kalau kita ingat ya adik-adik, kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, milimeter. Jadi kalau ini kali 10 kali 100 kali 1000 ya. Nah, seperti jadi mana tahu lupa. Jadi 120 km adalah sekitar berarti 120.000 jadinya kan. Nah, ini kita rubah dari kami jadi 120.000 meter. Nah, dibagi. Nah, 1 jam itu 60 menit. Berarti 2 jam 120 menit. Nah, kita bagi linik dengan 100 meter per 2 menit gitu. Hasilnya, jadi kalau kita bagi dik 120 per 120 berarti jadi 1000 ya kan, meter per menit. Sedangkan ini menjadi 50 meter per menit karena 100 bagi 2. Nah, jadinya 100 ini kan jadi 1000 dibagi 50 sama dengan ini jadinya 20 banding 1 gitu ya. 20 dibanding 1. Maka jawabannya adalah opsi C. Oke, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 3. Jarak antara kota P dengan kota Q sama dengan jarak antara kota Q dengan kota R. Jika PQ ditempuh dengan kecepatan 40 km selama 10 jam, maka kecepatan yang harus ditambahkan jika jarak QR yang akan tempuh adalah selama 8 jam. 8 km, 10 km, 30 km, 50 km. Nah, baik. Nah, kita coba jawab ya kan. Jarak antara kota P ke kota Q berarti artinya PQ ya kan dik. Berarti SPQ sama dengan SQR gitu. Nah, di sini kecepatannya untuk PQ adalah ya kan, kecepatannya PQ adalah 40 km per jam. Sedangkan T-nya PQ adalah 10 jam. Jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Berarti 40 km per jam dikalikan 10 jam.
Hasilnya jadi 400 km. Nah, katanya untuk waktu daripada QR itu 8 jam. Nah, berarti untuk mencari kecepatannya, berarti kan kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya tadi 400. Kenapa? Karena sama. 400 kilometer, ya kan, 400 kilometer, di sini waktunya adalah 8 jam. Maka hasilnya adalah 50 kilometer per jam. Nah, jadi posisinya kan yang ditanya adalah maka kecepatan yang harus ditambahkan, katanya harus tambahkan. Pada awalnya kan 40 kilometer. Berarti dia harus, berarti kecepatan tambahan, ya kan? Kecepatan tambahan adalah kita kurangi aja, jadi berarti 50 km per jam dikurangi dengan 40 km per jam, hasilnya adalah 10 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat terus belajar ya. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Seorang pedagang membeli 50 kg jeruk, katanya. 50 kg jeruk seharga 850.000. Jika seluruh jeruk terjual habis dengan harga 23.000 per kilogram, maka keuntungan yang didapat oleh pedagang tersebut di sini 500.000, 450.000, 400.000, 300.000. Nah, baik. Sekarang kita akan coba jawab ya. Harga jeruknya 850.000, kan dibeli 50 kg. Jadi berarti harga beli kita pula ya. Harga beli per kilogram. Nah, ini yang kita hitung. Berarti sekitar 850.000, kan begitu. 850.000 dibagi dengan 50, itu pun bisa. Ya kan? Atau harga jualnya dikasih tahu adalah per kilo ya. Per kilo 23.000. Nah, karena ada sebanyak 50 kilo, berarti harga jual, atau kita bilanglah total ya, total. Nah, total pendapatan sebanyak 50 kg adalah 50 kali 23.000. Nah, 5 kali 3, 15, 5 kali 2 berarti 11. Jadi di sini 1.150.000. Nah, jadi kita kurangi, berarti untung adalah 1.150.000 dikurangi 850.000, kan begitu kan? Jadi dapatlah dia sekitar dari sini 8, ya kan? 0 berarti 11, sekitar 300.000. Nah, inilah dia untungnya. Jadi untungnya adalah 300.000. Seperti itu kira-kira penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soal nomor 5 ya. 5 tahun yang lalu rata-rata umur Ani, Budi, Cynthia, dan Doni adalah 45 tahun. Ketika Erika bergabung, rata-rata umur mereka sekarang adalah 49 tahun. Nah, umur Erika sekarang adalah berapa tahun? Kata 49, di sini 49, 47, 46, 45. Nah, 49, 47, 46, 45 ya. Nah, jadi 5 tahun yang lalu rata-rata umur Ani, Budi, Cynthia 45 tahun. Ketika Erika bergabung, rata-rata umur mereka sekarang 49 tahun. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita lihat, ya kan, 5 tahun yang lalu rata-rata umur Ani dan Cynthia 45 tahun. Berarti masing-masing kita buat gini, kita jawab. Nah, Ani dikurangi 5 ditambah Budi dikurangi 5 ditambah Cynthia dikurangi 5 tambah Doni dikurangi 5 dibagi dengan
berapa itu? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 hasilnya 45 tahun. Jadi Ani tambah Budi tambah Cynthia tambah Doni dikurang 20 sama dengan, ini kita kali silang, berarti 180. Jadi umur si Ani tambah si Budi tambah Cynthia tambah si Doni itu adalah 200 gitu. Nah, ketika Erika bergabung, rata-rata umur mereka sekarang 49 tahun gitu. Jadi ketika si Erika bergabung berarti Ani, Budi, kemudian Cynthia, Doni, Erika dibagi 5, ya kan? Sama dengan 49. Berarti A ditambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 245. Nah, jadi yang ditanya itu umur si Erika. Erika berapa? Berarti kan Erika sama dengan berapa? Karena tadi A tambah B tambah C tambah D itu 200, maka kita peroleh lagi nih. Berarti 200 ditambah Erika sama dengan 245. Berarti umur si Erikanya adalah 245 dikurangi 200, hasilnya 45. Jadi jawabannya adalah opsi D. Oke, seperti itu penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat terus dari kami semua. Jangan lupa tonton video-video terbaru di channel YouTube Ruang Para Bintang, dan satu lagi jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you adik-adik kami. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Salam para bintang.